Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Pratama dari kelas reguler C, kelas 06 SMJE 041. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan ekonomi ke kondisi yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya, dan kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ke ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak untuk pemerintah. Nah, selanjutnya nih di sini ada menurut Budiono, perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. Nah, yang pertama ada permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua ada pola persebaran sumber daya. Yang ketiga ada distribusi pendapatan. Selanjutnya, kebijakan atau anggaran politik anggaran sebagai berikut. Nah, yang pertama ada anggaran defisit. Nah, kebijakan fiskal ekspansi ini, anggaran defisit itu adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara untuk memberi stimulus pada perekonomian. Nah, sistem ini sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Nah, yang kedua ada anggaran surplus atau surplus budget, merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, yang ketiga ada anggaran berimbang atau balance budget. Nah, anggaran berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Artinya tujuan politik ini terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan kedisiplinan. Selanjutnya ada variabel yang terkena dampak jika terjadi perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak. Nah, yang pertama ada aggregate demand and the level of economic activity, yang artinya itu permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua ada the pattern of resource allocation, yaitu pola alokasi sumber daya. Yang ketiga ada distribution of income atau distribusi pendapatan. Next. Selanjutnya ada fokus peminjamannya nih. Kebijakan fiskal itu antara lain. Yang pertama penurunan rasio APBN terhadap PDB. Nah, yang kedua ada pencegahan dan penurunan defisit anggaran secara sistematis. Yang ketiga ada rasionalisasi subsidi yang eksesif. Yang keempat ada penghematan dalam belanja sosial. Yang kelima ada defragmentasi birokrasi dan kelembagaan untuk mendukung penajaman strategi fiskal yang efektif. Yang keenam itu ada merumuskan suatu sistem dan mekanisme dana perimbangan yang lebih sustainable atau berdimensi ya. Next, selanjutnya di sini ada kebijakan moneter. Pengertiannya itu sebuah proses untuk mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, terus mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Selanjutnya ada kebijakan moneter melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, yang artinya itu margin requirement atau kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir. Selanjutnya, bagaimana sih cara uang mempengaruhi perekonomian serta bagaimana mekanisme transmisinya atau jalur pengaruh kepada perubahan jumlah uang yang beredar. Nah, di sini bisa dilihat ada jalur biaya modal atau yang bisa disebut the cost of capital channel. Selanjutnya di bawah jalur biaya itu ada jalur kekayaan. Jadi dari kekayaan kita sendiri atau dari faktor keturunan, ada wealth channel. Yang ketiga ada jalur harga relatif atau teori portofolio yang sering biasa dikenalnya.
Selanjutnya yang terakhir ada jalur langsung atau teori monetaris. Selanjutnya nih ada 4 efektivitas yang harus dipahami di kebijakan moneter. Yang pertama, mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya pemerintahan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Jadi saling berkaitan ya. Yang kedua ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Next, ketiga ada sistem moneter yang diterapkan di negara Indonesia. Yang keempat itu ada hubungan antara uang yang beredar dengan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada 3 instrumen nih yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka atau biasa disebut open market operation. Yang kedua itu ada fasilitas diskonto atau biasa disebut discount rate. Yang ketiga itu ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Next. Nah, ada tujuan dan macam-macam kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama itu dari tujuan kebijakan moneter nih. Yang pertama itu ada kestabilitasan ekonomi. Yang kedua itu kesempatan kerja lebih besar peluangnya. Next, selanjutnya yang ketiga itu ada harga bahan pokok itu selalu stabil di kebijakan moneter. Yang terakhir ada neraca sebagai neraca pembayaran internasional. Jadi neraca pembayaran internasional itu termasuk ke dalam kebijakan moneter ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal nih. Kalau tadi kan moneter, sekarang kita ke fiskal ya. Yang pertama itu meningkatkan investasi. Yang kedua itu meningkatkan kesempatan kerja nih, lebih tinggi jadi kesempatan kerja untuk seseorang yang sedang mencari kerja mungkin. Yang ketiga ada memelihara stabilitas ekonomi dalam maupun luar negeri. Jadi diusahain tuh stabil di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Serta yang terakhir ada mengendalikan tingkat inflasi juga dia. Nah, selanjutnya ada macam-macam kebijakan moneter. Teman-teman bisa dilihat di sini ada di tabel ya. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif atau biasa disebut monetary expansive policy. Pengertiannya apa sih? Itu adalah sebuah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif atau biasa disebut monetary contractive policy, yang artinya suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar itu kita dikurangin atau ditarik ya. Itu biasa disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Jelas ya teman-teman sampai sini. Next. Nah, di sini ada macam-macam kebijakan fiskal. Kalau tadi kan moneter, sekarang kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada functional finance atau sebagai pembayaran pemerintah yang bersifat fungsional. Yang kedua ada the management budget approach atau biasa disebut dengan pendekatan pengelolaan anggaran. Yang ketiga ada stabilizing budget. Jadi kebijakan fiskal itu dijadikan sebagai stabilisasi anggaran yang otomatis. Yang terakhir ada balance budget approach, yang artinya itu pendekatan anggaran belanja berimbang. Jadi disesuaikan yang pengeluaran untuk belanja dan pemasukan dari barang yang kita jual. Nah, di sini ada macam-macam anggaran atau politik anggaran nih. Teman-teman bisa lihat yang pertama ada anggaran defisit atau defisit budget, atau yang bisa disebut juga kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua ada anggaran surplus atau biasa disebut surplus budget yang biasa disebut juga kebijakan fiskal atau kontraktif ya. Nah, yang terakhir ada anggaran berimbang atau biasa disebut balance budget. Demikian presentasi dari saya untuk pertemuan 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.